Gina menatap Brian dengan mata berkaca-kaca, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa pria yang dulu mencintainya sepenuh hati kini begitu tega? Dia menggenggam video di tangannya, yang menjadi saksi betapa hancurnya hidup putri mereka, Ami. Namun, Brian justru berdiri dengan wajah datar, tidak menunjukkan empati sedikit pun. Apa kau benar-benar percaya bahwa Ami melakukan itu suka sama suka? Gina berteriak penuh kemarahan, suaranya bergetar. Anak kita, Brian, anak kita baru 16 tahun. Brian menatap Gina dingin, dengan nada yang nyaris tanpa emosi. Bukti dari kepolisian sudah jelas, dan Sandra membuktikan bahwa Ami, ucap Brian tetapi terhenti karena Gina bicara. Sandra, potong Gina tajam. Sandra ini, Sandra itu, apa kau tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi? Ami dalam video itu, dia jelas-jelas sedang mabuk, dia bukan dalam keadaan sadar. Brian, bagaimana bisa kau lebih percaya wanita itu daripada istri dan putrimu sendiri? Brian menghela napas panjang, matanya memalingkan pandangannya dari Gina. Aku hanya percaya pada fakta, Gina. Sandra mengungkap semuanya. Aku tidak bisa memihakmu hanya karena kau istriku. Air mata mulai mengalir di pipi Gina, bukan karena kelemahan, tapi karena frustrasi dan sakit hati yang tak tertahankan. Ami itu korban. Dia dirusak oleh anak Jenderal Ardan, dan kau hanya berdiri di sisi mereka. Bagaimana bisa kau begitu tega? Di sudut ruangan, Ami duduk diam di sofa, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Sejak kejadian yang menimpanya, gadis remaja itu hampir tidak pernah berbicara. Hanya tatapan kosong yang selalu menghantui Gina setiap kali dia menatap putrinya. Gadis kecil yang dulu ceria kini berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Gina mendekati Ami, berlutut di depannya, dan menggenggam tangannya. Ami, sayang. Tolong katakan sesuatu. Ami tetap diam, hanya menatap ke arah jendela seolah tidak mendengar apapun yang terjadi di sekelilingnya. Gina menahan isak, hatinya terkoyak melihat putrinya yang begitu hancur, sementara Brian justru memalingkan muka. Brian, kita bisa memperjuangkan keadilan untuk Ami. Kita bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tolonglah, jangan biarkan Sandra mengendalikan pikiranmu. Brian menatap Gina, matanya penuh kebingungan. Ini bukan soal Sandra, ini soal kenyataan. Mungkin kau hanya tidak bisa menerima kenyataan, Gina. Gina berdiri, amarah yang selama ini ditahannya kini meledak. Tidak. Brian, kau yang tidak bisa melihat kenyataan. Kau membiarkan anak kita hancur karena kau terlalu buta oleh manipulasi Sandra. Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Brian tersentak mendengar kata-kata itu, namun tetap tidak bergerak. Sementara itu, Gina menyadari satu hal, dia tidak bisa lagi bergantung pada Brian. Pertarungan ini akan dia hadapi sendiri, demi Ami. Jika kau tidak akan melindungi putri kita, Brian, kata Gina dengan suara pelan tapi tegas, maka aku yang akan melakukannya. Aku tidak butuh bantuanmu. Brian melangkah mendekati Gina dengan wajah memerah, matanya berkilat penuh amarah. Suaranya yang biasanya tenang kini penuh dengan kemarahan yang membara. Kau pikir apa yang kau lakukan ini, Gina? Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Reputasi keluarga ini, perusahaan, semuanya hancur karena kau tidak bisa mengurus putri kita. Gina terkejut. Air matanya mulai menggenang. Tetapi dia tidak mundur. Aku mempermalukanmu, Brian. Ami adalah korban. Kau tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Brian mengibaskan tangannya dengan kasar, seolah tak ingin mendengar lebih banyak lagi. Korban? Korban apa? Gina, korban kebebasan yang kau berikan padanya. Kau membiarkan dia keluar, bergaul dengan siapa saja. Dan sekarang lihat hasilnya. Putri kita anakku sudah kehilangan harga dirinya. Kau gagal sebagai seorang ibu. Gina menahan napas, seolah kata-kata Brian baru saja menusuk langsung ke jantungnya. Aku sudah melakukan yang terbaik, Brian. Ami adalah anak kita bersama. Jika dia salah, itu juga kesalahanmu. Brian menggelengkan kepala, seolah merasa jijik. Kau tidak tahu apa-apa, Gina. Kau terlalu sibuk dengan emosimu, dengan perasaanmu yang tidak berguna. Aku malu memiliki istri sepertimu. Kau tidak bisa menjaga martabat suamimu. Kau membiarkan semua ini terjadi. Gina berdiri, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, itu karena amarah. Membiarkan apa, Brian? Kau bicara seolah ini semua salahku.
tapi di mana kau saat Ami membutuhkanmu? Kau terlalu sibuk dengan Sandra, lebih peduli pada reputasimu daripada keluargamu. Ami rusak karena kelalaianmu. Brian menjerit, mengepalkan tangan. Dan sekarang, aku yang harus menanggung malu. Putri kita menjadi bahan omongan. Nama keluargaku dicemarkan, karena kau tidak bisa menjaga dia dengan benar. Gina melangkah mendekat, kini hanya beberapa inci dari wajah Brian. Jangan berani-beraninya, kau menuduhku seperti itu. Aku berusaha menjaga Ami. Aku selalu ada untuknya, sementara kau hanya peduli pada reputasimu dan Sandra. Kau sudah lama meninggalkan kami. Diam! Brian membentak, nadanya begitu keras hingga suara itu bergema di seluruh ruangan. Aku lelah mendengarmu mencari alasan. Kau dan Ami hanya membuat hidupku hancur. Gina terdiam, matanya menatap lurus ke arah Brian. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Brian berhenti, sejenak ragu. Jika kau begitu malu memiliki istri dan putri seperti kami, kata Gina dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, maka pergilah, tinggalkan kami. Tapi jangan pernah menyalahkan Ami atau aku atas kehancuranmu. Kau yang sudah memilih jalan ini. Brian terdiam, napasnya terengah-engah. Akan tetapi, tetap tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di sudut ruangan, Ami yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Tanpa kata-kata, dia berjalan ke arah pintu, lalu berbalik sejenak, menatap ayahnya dengan tatapan dingin dan kosong, sebelum akhirnya keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Brian memandang pintu yang kini tertutup rapat, tetapi Gina tahu, apapun yang tersisa di antara mereka sudah tidak bisa diperbaiki. Pagi itu, matahari masih memancarkan sinar hangat, ketika Gina duduk di teras rumahnya, jari-jarinya sibuk menggulir ponsel mencari kontak temannya. Berharap bisa mendapatkan bantuan di tengah badai yang menghantam keluarganya. Namun, tenangan itu seketika terpecah ketika suara langkah kaki berat dan pintu pagar yang dibuka dengan paksa terdengar. Gina menoleh dan melihat beberapa polisi dengan seragam lengkap berjalan cepat menuju rumahnya. Mereka memasuki halaman dengan wajah tanpa ekspresi, memancarkan aura otoritas yang dingin. Bu Gina, seorang polisi dengan tubuh tegap berdiri di depannya, wajahnya keras seperti batu. Anda kami tangkap atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan terhadap keluarga Jenderal Ardan.